Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada video pembelajaran kali ini. Kita akan belajar materi di bab 3, yaitu relasi dan fungsi. Nah, adapun materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu memahami apa itu relasi. Yang kedua, memahami apa itu fungsi. Ya, langsung saja yang pertama kita akan membahas. Yang pertama yaitu kita akan mempelajari memahami apa itu relasi. Coba kalian perhatikan. Apa itu relasi? Relasi yaitu hubungan. Ya, relasi itu hubungan. Pengertian relasi dalam matematika yaitu relasi himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang menghubungkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Nah, di sini Ibu memiliki contoh soal. Contoh soal, di sini terdapat dua himpunan, yang A yaitu himpunan mahasiswa, yang B yaitu himpunan makanan. Nah, dari kedua himpunan ini, agar bisa kita hubungkan, perlu ada relasi ya, relasi agar kita dapat menghubungkannya, yaitu sebagai berikut. Nah, dari kedua himpunan ini, relasinya bisa saja memesan, menyukai, menjual, memasak, atau yang lain-lain. Misalnya saja ya, Andi menyukai soto, Sophie menyukai sate. Nah, itu merupakan suatu relasi. Yang tandanya merah ini merupakan suatu relasi. Ya, oke, langsung saja. Untuk menyatakan relasi itu ada 3 cara. Nah, sebagai berikut. Nah, relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara. Ya, seperti yang Ibu sudah bilang tadi, ada 3 cara, yaitu yang pertama menggunakan diagram panah, yang kedua himpunan pasangan berurutan, yang ketiga yaitu himpunan kartesius. Agar kalian bisa lebih memahami lagi menggunakan 3 cara ini, coba kalian perhatikan contoh berikut. Cara menyatakan relasi untuk cara yang pertama yaitu dengan menggunakan diagram panah. Kita ambil contoh soal yang awal ya. Terdapat 2 himpunan, yaitu yang pertama himpunan mahasiswa, yang kedua yaitu ada himpunan makanan. Nah, untuk menyatakan relasi ini, kita ambil salah satunya yaitu relasinya menyukai ya. Menyukai. Nah, di sini ada Andi menyukai sate. Nah, untuk menghubungkannya itu menggunakan tanda panah. Ya, tanda panah dari Andi yang ini menuju ke sate. Nah, yang kedua ada Sophie menyukai soto. Hilman menyukai bakso, Dodo menyukai rawon, dan Dodo juga menyukai sate. Dan ini merupakan cara menggunakan diagram panah. Lanjut, yang kedua yaitu menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurutan. Sama, kita ambil contoh yang tadi ya. Nah, untuk menyatakan himpunan pasangan berurutan ini mudah sekali. Perhatikan, relasinya ini menyukai ya. Himpunan pasangan berurutan dari diagram di atas adalah, nah, untuk menyatakan himpunan pasangan berurutan ini, jangan lupa di depannya menggunakan kurung kurawal. Kurung kurawal, dan di sini kita lihat yang pertama itu Andi menyukai sate. Nah, cara penulisannya yaitu di sini kurung biasa, Andi, koma, sate, kurung tutup. Terus koma lagi, dilanjut dengan Sophie menyukai yaitu koma, soto, tutup kurung, begitupun seterusnya dituliskan, dan jangan lupa diakhiri dengan kurung kurawal kembali. Oke, itu merupakan cara menggunakan himpunan pasangan berurutan. Oke, sampai sini paham? Kalau sudah paham, kita lanjut ke cara yang ketiga, yaitu menyatakan relasi dengan himpunan kartesius. Kembali dengan soal yang sama. Nah, di sini untuk menyatakan relasi dengan himpunan kartesius itu, di sini kan ada sumbu X dan sumbu Y ya. Sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk yang bagian kiri ini selalu peletakannya itu di bagian yang mendatar. Mendatar yaitu sumbu X. Kita tuliskan dulu Andi, Sophie, Hilman, Dodo di bagian sumbu yang mendatar atau sumbu X, dan sumbu Y-nya
Untuk yang bagian kanan atau himpunan makanan, kita tuliskan seperti ini. Nah, kita lihat yang pertama, yaitu Andi. Andi menyukai apa? Sate. Berarti kita hubungkan. Andi menyukai sate. Berarti tepat ada di sini ya. Nah, yang pertama ini Sofi dulu. Sofi menyukai apa? Soto. Berarti kita hubungkan. Sofi menyukai soto. Gini ya. Lalu, Andi menyukai sate. Di sini ada bakso ya. Hilman menyukai bakso. Dan Dodo menyukai rawon. Gitu. Ya, oke, lanjut. Sebelumnya di sini kan karena Dodo ini menyukai sate. Nah, di sini ditambah satu lagi di sini ya. Ini kurang tandanya. Oke. Lanjut sampai sini paham ya? Mudah kan untuk menyatakan relasi. Nah, kita lanjut contoh soal kembali. Di sini terdapat himpunan K yaitu 2, 3, 5, 7 dan yang himpunan L-nya itu 4, 9, 15, 35. Relasi K ke L adalah faktor prima dari. Ya. Nah, nyatakan relasi K dan L menggunakan diagram panah. Nah, ini merupakan gambar diagramnya ya. Nanti kita hubungkan dengan menggunakan panah. Kita lihat angka 2 ini. 2 merupakan faktor prima dari berapa? Nah, ininya relasinya faktor prima dari ya. Kita tuliskan di bagian tengah. 2 faktor prima dari 4. Ya. Terus lanjut 3 faktor prima dari 9. Kita hubungkan dari angka 3 ke 9. Jangan lupa selalu ada titik bulat seperti ini ya. Selalu dihubungkan melalui ini. Lalu 3 juga merupakan faktor prima dari 15. 5 faktor prima dari 15. 5 faktor prima dari 35. Dan yang terakhir, 7 faktor prima dari 35. Dan ini merupakan untuk menyatakan relasi K dan L menggunakan diagram panah. Sampai sini paham? Oke. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini terdapat anggota himpunan dari M yaitu 3, 4, 6. Untuk yang N yaitu X sedemikian hingga X lebih dari 2, X kurang dari 13. X-nya merupakan bilangan real. Relasi M ke N adalah setengah dari. Nyatakan relasi M dan N menggunakan diagram Kartesius. Oke, kalian perhatikan. Pembahasan yang pertama anggota M yaitu 3, 4, 6. Untuk anggota N, coba perhatikan ya. Di sini perintahnya X-nya bilangan real. Dan X-nya itu lebih dari 2 kurang dari 13. Berarti kita mulai dari angka 3 sampai 12. Karena perintahnya kurang dari 13. Nah, sekarang kita akan gambarkan pada diagram Kartesius. Sebagai berikut. Nah, di sini kan relasinya itu apa? Setengah dari. Kita mulai dari angka 3 dulu. 3 setengah dari apa? Berapa? Dari 6 ya. Berarti kita hubungkan dari 3 dengan 6. Kita dapat titiknya di sini. Dan untuk yang kedua itu ada angka 4. 4 itu setengah dari angka berapa? Angka 8. Berarti kita hubungkan 8 dengan 4. Lalu yang ketiga itu ada 6. 6 setengah dari angka berapa? 12. Kita hubungkan seperti ini. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjut, yaitu ke materi selanjutnya, memahami apa itu fungsi. Ya, oke, apa itu fungsi? Fungsi yaitu pemetaan. Nah, fungsi merupakan dari bahasa matematika, fungsi dari A ke B adalah relasi khusus yang memetakan setiap anggota himpunan A ke tepat satu anggota ke anggota himpunan B. Ya, jadi setiap anggota himpunan A itu tepat satu anggota ke anggota himpunan B. Pemetaannya tuh ya. Oke. Nah, adapun ciri-ciri fungsi ini. Ciri-ciri fungsinya apa saja? Sebagai berikut. Nah, yang pertama itu anggota A mempunyai pasangan semua. Ya, dan anggota A pasangannya harus satu. Nih, syaratnya itu kalau fungsi pasangannya harus satu. Anggota A tuh ya. Lanjut. Nah, sebelum masuk ke contoh soal, di sini Ibu kan memberikan penjelasan untuk pengenalan dari domain, kodomain, dan range. Oke. Di sini ada diagram panah ya, contoh diagram panah. Kalian perhatikan dulu
pengertian dari domain dulu terlebih dahulu. Domain adalah seluruh anggota himpunan daerah asal. Nah, kalau kita lihat dari diagram panah ini, domain itu yang bagian A, yang daerah sebelah kiri. Ini nih, ini merupakan domain. Ya, yang kedua yaitu kodomain. Kodomain adalah seluruh anggota himpunan dari kawan. Berarti kodomain itu anggota himpunan daerah kawan. Berarti yang ini, ya, yang bagian B semuanya ini merupakan kodomain. Ya. Nah, lalu yang ketiga adalah range. Range merupakan hasil himpunan dalam daerah kawan yang terpasang oleh anggota himpunan awal. Berarti untuk range-nya itu hasil himpunannya, ya. Hasil himpunannya dalam daerah kawan nih. Di sini berarti untuk range-nya itu yang pemetaannya ini ya, 3, 5, 7 ini merupakan range-nya atau hasil himpunan daerah kawan ya, dari daerah sini nih. Oke. Biar lebih jelasnya lagi, kita akan tuliskan satu-satu. Nah, sebelumnya di sini ada penjelasan lebih detailnya untuk gambarnya, yaitu bagian sini, bagian kiri, ini merupakan domain atau daerah asal, dan untuk yang kodomainnya itu seluruh anggota yang ada di sebelah kanan berarti ya. Nah, untuk range-nya daerah hasil yang dari daerah asal ini ya. Oke. Kita akan jabarkan satu persatu. Nah, di sini ada domainnya, yaitu anggotanya ada A, B, C, D. Nah, untuk kodomain berarti yang mana? Seluruh anggota yang ini ya. Daerah kawan nih. Ini merupakan kodomain. Untuk range-nya. Range apa? Kita lihat di sini. Daerah hasil. Berarti daerah hasilnya berapa? Ada 3, 5, 7. Berarti range-nya 3, 5, 7. Oke. Sampai sini paham? Kalau sudah paham, kita lanjut. Nah, di sini Ibu berikan contoh fungsi. Ingat ciri-ciri fungsi itu apa? Daerah asalnya itu hanya memetakan tepat satu anggota. Ya, coba kita lihat di sini. Daerah asal ini daerah asal, ini daerah kawan. Di sini kan tepat satu ya, tepat satu anggota di P ke-5, Q-nya ke-4, dan R-nya ke-1. Ini juga sama, tepat satu. Tuh, tepat satu semua ya. Meskipun di bagian kodomain ini ada 4 itu, ada 2 nih, bagian P dan Q, tidak apa-apa, yang termasuk contoh fungsi, karena yang penting itu syaratnya, yang bagian domain ini memetakan hanya tepat satu anggota. Ya, nah di sini juga sama, P-nya tepat 1 ke-5, Q-nya tepat 1 ke-4, meskipun di sini untuk bagian kodomainnya tidak ada yang memetakan ke angka 1, tidak apa-apa, yang penting yang A-nya ini tepat 1. Ya. Oke. Nah, di sini Ibu juga memberikan contoh yang merupakan bukan fungsi. Nah, kenapa bukan fungsi? Perhatikan di daerah domain. Nah, yang A ini memetakan 2 anggota ya. Nih, A itu ke X juga, ke Z juga. Berarti ini bukan merupakan fungsi. Di sini pun sama nih, bagian B memetakan 2 anggota, ke X dan ke Y. Berarti ini merupakan bukan fungsi. Oke, sampai sini paham? Kita lanjut. Menghitung banyaknya fungsi. Untuk menentukan jumlah pemetaan yang bisa dibuat, tidak mungkin kita membuat semua kemungkinan kan? Karena pasti banyak sekali, maka kita akan menggunakan rumus, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu N fungsi dari A ke B sama dengan B pangkat A. Untuk yang kedua rumusnya itu N fungsi B ke A sama dengan rumusnya A pangkat B. Nah, di sini ada keterangannya ya. Jumlah anggota himpunan A yaitu sama dengan NA, jumlah anggota B sama dengan NB. Agar kalian lebih paham lagi, di sini Ibu akan memberikan contoh soal. Contoh soal, perhatikan himpunan A dan B di bawah ini. Nah, di sini ada nama-nama himpunan, nama siswa, dan di sini ada warna himpunan warna, ya. Yang A yaitu tentukan berapa jumlah fungsi yang mungkin dari A ke B. Untuk yang B-nya tentukan berapa jumlah fungsi yang mungkin dari B ke A. Ingat rumus yang tadi, yang di awal yaitu
Untuk yang A dulu nih, tentukan berapa jumlah fungsi yang mungkin dari A ke B. Nah, ingat kalau A ke B berarti rumusnya apa? B pangkat A, ya. Ya, sebagai berikut nih. B pangkat A. Kita lihat dulu. Untuk daerah yang B ini ada berapa anggotanya? Ada 3 ya, 1, 2, 3. Kita tuliskan 3. Lalu yang A-nya kita lihat. Anggotanya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti kita tuliskan 4. 3 pangkat 4 hasilnya sama dengan 81. Yang B-nya dari B ke A. Berarti rumusnya A pangkat B. Tinggal kita balik saja ya. Jadi 4 pangkat 3 hasilnya 64. Oke, sampai sini paham ya. Nah, sekian pembelajaran pada kali ini. Agar kalian bisa lebih memahami lagi, bisa kalian pelajari dari sumber manapun ya, dari internet atau dari buku yang lain juga bisa. Dan jangan lupa tetap belajar, semangat. Sampai bertemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa kalian subscribe channel ini dan di like videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.